Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang mengabarkan bahwa J.Idses telah berpindah asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua karena kita berharap pemain sekelas J.Idses yang sekarang ini bermain di Liga Italia, tepatnya di kasta kedua yakni Serie B, dengan klub Venezia bisa membela timnas Indonesia. Tapi selain itu juga, kita masih menunggu kepastian dari Nathan Choaon yang seharusnya di akhir tahun lalu atau tepatnya pada tanggal 28 Desember mengambil sumpah warga negara Indonesia bersama J.Idses. Tentu sampai hari ini masih merupakan misteri bagi kita kapan Nathan akan datang ke tanah air untuk mengambil sumpah WNI. Tapi saya pikir untuk saat ini, kita juga tidak bisa memaksa sang pemain menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia ketika nanti pada bulan Maret timnas Indonesia akan kembali bermain di lanjutan babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026 lawan Vietnam. Di dua pertandingan yang sangat krusial bagi timnas Indonesia karena di dua pertandingan sebelumnya di babak kualifikasi tersebut, Indonesia belum bisa meraih kemenangan, yakni kalah dengan skor yang telak lawan Irak, kemudian bermain imbang lawan Filipina. Tapi tentu sekarang ini kita perlu juga fokus kepada J.Idses yang dikabarkan juga telah siap membela timnas Indonesia. Tapi belum tentu juga J akan langsung mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Karena kan dia akan merupakan pemain baru yang gabung dengan skuad Garuda. Dan juga tentu kita harapkan yang paling penting bahwa J.Idses berada dalam kondisi 100% fit. Nah, apa sebetulnya spesialnya dari J.Idses? Yang teman-teman perlu pahami bahwa klub-klub di Italia itu sangat selektif untuk memilih pemain yang bisa bermain di posisi penjaga gawang dan juga di posisi lini pertahanan. Apakah itu sebagai fullback atau juga sebagai center back. Nah, J.Idses ini kan adalah pemain inti di klubnya Venezia. Yang saya lihat rekam jejaknya di pertandingan terakhir bagi klubnya pada tanggal 10 Februari lalu, J.Idses turun sebagai starter. Artinya apa? Dia adalah pemain yang penting. Klub-klub di Italia itu memilih penjaga gawang dan juga pemain yang bisa bermain di lini pertahanan yang bisa membaca permainan dari para pemain tim lawan, yang punya visi juga untuk distribusi bola ke depan. Jadi tentu tidak mudah bagi J.Idses untuk bisa mendapatkan tempat. Bahwasannya Venezia sekarang ini memang berkompetisi di Serie B, seperti yang tadi saya katakan, kasta kedua kompetisi sepak bola Italia, tapi mereka bukanlah klub yang lemah, bahkan mereka difavoritkan atau memang punya peluang untuk bisa promosi ke Serie A. Artinya tentu ketika ada pemain seperti J.Idses yang bisa membela timnas Indonesia akan memberikan penambahan kekuatan di lini pertahanan. Tapi kan akan muncul pertanyaan, sebetulnya sudah banyak pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain di lini pertahanan, betul kan? Ada juga Jordi Amat, ada juga Sandy Walsh, ada Justin Hubner, kemudian juga ada Elkan Bagot. Terus ngapain nambah pemain lagi di posisi tersebut? Selain J.Idses, seperti yang tadi saya katakan, kemungkinan nanti Nathan Choaon, walaupun masih misteri ya, kapan kira-kira dia akan ke tanah air. Ya karena lini pertahanan itu salah satu titik lemah dari timnas Indonesia. Selain juga tentunya dalam urusan mencetak gol. Karena kan ya kita belum punya striker predator ya. Walaupun ada Rafael Struijk yang diberikan kesempatan 100% atau juga kepercayaan 100% oleh Shin Tae-yong, tapi ya kita lihatlah belum juga bisa mencetak banyak gol. Tapi lini pertahanan ini adalah sektor yang sangat krusial. Kenapa? Karena kelemahannya adalah ketika ada umpan-umpan lambung yang masuk ke dalam lini pertahanan dan juga ketika timnas Indonesia menghadapi situasi set piece dari para pemain tim lawan. Maka itu dibutuhkan pemain-pemain yang punya postur yang tinggi dan juga yang punya fisik yang kuat untuk bisa memenangi duel-duel di udara. Memang ada Jordi Amat dan juga Elkan Bagot yang diberikan kepercayaan oleh Shin Tae-yong lebih banyak dibandingkan Sandy Walsh. Sandy Walsh kan memang beberapa kali juga memulai pertandingan dari bangku cadangan. Tapi
ya kita harus fair juga melihat performa dari Jordi Amat yang sekarang mulai menurun, bahkan dia sering melakukan kesalahan. Dan juga Elkan Baggott yang tampak lamban di lini pertahanan. Oke lah, memang dia bisa memenangi duel-duel di udara, tapi selain itu, center back juga harus punya kecepatan jika timnas Indonesia ingin bermain dengan strategi menyerang. Nah, gimana caranya timnas Indonesia itu akan bermain dengan strategi menyerang jika di lini pertahanan ada saja kesalahan yang dilakukan dan juga ada pemain yang tidak bisa mengandalkan kecepatannya. Karena dengan bermain strategi menyerang, artinya garis pertahanan akan naik cukup tinggi sampai ke lini tengah. Nah, nanti recovery-nya itu harus cepat. Kalau recovery-nya lamban, tentu akan dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan untuk bisa menciptakan peluang, tentu dengan harapan agar mereka bisa mencetak gol. Dan saya sudah melihat cuplikan-cuplikan permainan dari Jay Itzes yang juga teman-teman bisa lihat di YouTube. Ini pemain yang sangat pintar, teman-teman. Yang pertama, untuk membaca permainan dari para pemain tim lawan, dia sering menutup ruang yang terbuka dan juga dia sering naik sampai ke lini tengah. Saya lihat beberapa kali dia tuh sering naik sampai ke lini tengah untuk bisa memutus serangan balik dari para pemain tim lawan. Jadi ketika ada seorang center back itu berani naik sampai ke lini tengah, artinya dia punya level of confidence yang tinggi. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Nah, itu juga yang dibutuhkan di timnas Indonesia. Pemain yang berani mengambil keputusan. Pemain yang tidak khawatir untuk naik sedikit keluar dari posisinya, tapi juga dengan antisipasi yang baik agar dia tidak kecolongan ketika ada serangan dari para pemain tim lawan. Dan juga salah satu nilai plus lainnya dari Jay Itzes adalah usianya yang masih muda. Baru berapa ini usianya? 23 tahun. Ini kan masih muda, artinya dia punya karir yang panjang. Apalagi nanti jika Venezia betul-betul promosi ke Serie A, kan akan lebih baik juga nanti pengalamannya bagi Jay Itzes ketika nanti dia akan berhadapan dengan tim-tim besar lainnya di Liga Italia kan, seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Lazio, dan tim-tim lainnya. Jadi ya wajar jika memang Jay Itzes dipilih sebagai salah satu pemain untuk bisa menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Tidak ada salahnya sama sekali. Dan memang tidak akan mudah bagi para pemain yang sekarang ini bermain di liga domestik kita untuk bisa mendapatkan tempat. Tapi ya bukan berarti peluang mereka tertutup. Saya akan mengatakan sulit. Mereka juga harus bisa berkompetisi. Mereka harus bisa bersaing untuk mendapatkan tempat. Jadi itulah yang akan menambah kualitas atau jumlah kualitas atau jumlah pemain yang berkualitas, ya, jumlah pemain yang berkualitas di skuad Indonesia. Jadi siapapun pemain yang ingin membela timnas Indonesia, apalagi ingin bermain dari awal, haruslah pemain yang bisa bermain rapi, yang bisa bermain benar. Jangan dulu kita berpikir tentang permainan indah dari timnas Indonesia. Yang penting mainnya benar, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Contoh sebagai center back, apa sih peran utama dari center back? Tentu mengawal lini pertahanan. Tapi tanggung jawabnya itu seperti apa? Harus bisa mencegah para pemain tim lawan itu bergerak secara leluasa. Artinya apa? Pressingnya harus bagus. Ruang-ruang yang terbuka itu harus ditutup. Bukan saja di lini pertahanan, di center back, ya, di tengah, tapi juga di posisi sayap ketika ada fullback yang maju untuk mendukung serangan. Nah, pemain seperti Jay Itzes ini punya kemampuan itu. Nah, kalau Jordi Amat punya kemampuan untuk bermain di tengah. Nah, Sandy Walsh sebetulnya punya kemampuan mirip seperti Jay Itzes. Maka itu kalau saya nih teman-teman melihat, Sandy Walsh ini permainannya lebih stabil bagi timnas Indonesia. Dan dia juga sering berani mengambil keputusan kan untuk keluar dari posisinya tapi cepat lagi recover. Selain juga Justin Hubner. Artinya apa? Bahwa memang timnas Indonesia butuh penambahan pemain yang berkualitas di lini pertahanan. Tapi kita juga kan sekarang masih menunggu bagaimana dengan Nathan Choaon yang juga diproyeksikan sebelumnya bersama juga dengan Jay Itzes agar bisa menjadi WNI. Nah, ini yang saya agak bingung dengan Nathan. Oke lah, sebelumnya memang alasannya karena dia sibuk dengan klubnya di Inggris, Swansea City ya. Jadi dia tidak bisa datang di akhir tahun lalu kan, pada bulan Desember ya. Tapi sekarang kan dia sudah dipinjamkan ke Heerenveen. Dia main juga ya di pertandingan terakhir bagi klubnya sebagai pemain pengganti, mungkin hanya 8 atau 9 menit. Dan juga kabar terakhir yang memang saya baca bahwa dia juga sudah diizinkan oleh pelatih dari klubnya atau juga tentunya dari manajemennya
untuk mengambil sumpah WNI. Nah, ini harus bisa dia lakukan segera. Tapi dalam hal ini bukan berarti, dan juga saya harapkan ya bahwa dari PSSI juga tidak perlu sampai memohon atau juga meminta ya. Ini harus langsung dari lubuk hati sang pemain. Kalau memang dia ingin menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, ya segeralah datang ke tanah air mengambil sumpah WNI. Kalau enggak, ya saya pikir akan lebih baik ya pemain tersebut nanti pikir-pikir aja lagi. Ya, jadi ini ya situasi yang sama. Saya tidak mengatakan kasus yang sama, tapi situasi yang sama yang ketika sebelumnya juga kita melihat terjadi dengan Justin Hubner, yang dia kan nggak ada kepastian tuh akan menjadi warga negara Indonesia atau enggak, tapi akhirnya kan dia jadi juga. Jadi saya pikir biarkanlah Nathan ini mengambil waktunya, ya nggak perlu juga dipaksa gitu kan, nggak perlu. Karena ya Indonesia tetap punyalah stok yang cukup banyak di lini pertahanan. Tapi alangkah baiknya jika Nathan bisa segera datang menjadi WNI supaya on time dia bisa nanti masuk skuad Garuda yang akan bermain lawan Vietnam. Jadi jangan juga ditunda-tunda gitu. Kalau mau datang ya datang saja. Kalau pemain punya niat ya seperti J. Idses ya dia datang saja kan di bulan Desember. Memang sih pada saat itu kan libur ya Liga Italia ya. Tapi kan nggak dibutuhkan waktu berminggu-minggu apalagi berbulan-bulan kan. Ya 2-3 hari kan sudah selesai. Nah ini kembali lagi kepada kebijakan dari klubnya. Nah kalau memang dari klubnya sekarang sudah mengizinkan atau pelatihnya sudah mengizinkan, maka saya pikir ya sebelum akhir bulan ini Nathan seharusnya datang. Tapi ya jangan juga kita berlarut-larut memikirkan tentang Nathan. Tapi kita fokus kepada pemain yang sudah siap tampil untuk timnas Indonesia, yang tentu akan memberikan penambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Dan kita tentu juga masih menunggu teman-teman rencana dari Shin Tae-yong yang sebelumnya telah saya jelaskan juga, yang saya baca beritanya bahwa akan ke luar negeri, tentunya ke Eropa, kemungkinan besar ke Belanda untuk memonitor atau mencari pemain-pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain di posisi striker. Itu juga sangat penting teman-teman, karena seperti yang tadi saya katakan, salah satu kelemahan lainnya dari timnas Indonesia adalah dalam urusan mencetak gol. Jadi sambil kita menunggu perkembangan terbaru dari timnas Indonesia, jangan lupa kita terus memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media dengan dukungan kita kepada para pemain dari timnas Indonesia, kepada jajaran pelatih dari timnas Indonesia, dan tentunya kita terus support apapun situasi dan kondisinya dari timnas Indonesia, karena kita semua adalah pemain ke-12 yang tentu merupakan supporter dan pecinta dari timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.